Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian jaringan komputer, manfaat, dan lain-lain yang termasuk di dalam jaringan komputer. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi, data, dan sumber daya. Komputer dan perangkat lain yang saling terhubung bakal kemungkinan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Untuk memahami istilah jaringan komputer, seringkali kita dibingungkan dengan sistem terdistribusi atau distributed system. Kunci perbedaannya adalah bahwa sebuah sistem terdistribusi keberadaan sejumlah komputer autonomous bersifat transparan bagi pemakainya. Nah, manfaat jaringan komputer dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, jaringan komputer untuk perusahaan atau organisasi. Dalam membangun jaringan komputer di perusahaan atau organisasi, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam hal-hal resource sharing, reliabilitas tinggi, lebih ekonomis, skalabilitas, dan media komunikasi. Resource sharing bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dan pemakai. Jadi, resource sharing adalah sebuah usaha untuk menghilangkan kendala jaringan. Yang kedua, jaringan untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada perorangan di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan seperti apa yang telah diulas di atas. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu A. Akses ke informasi yang berada di tempat yang jauh. B. Komunikasi orang ke orang. C. Hiburan interaktif. Yang ketiga, masalah sosial jaringan. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan masalah-masalah sosial, etika, dan politik. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, jenis kelamin. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi. Hal-hal dapat batas norma-norma kehidupan, tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik, seperti politik, agama, seks. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, tapi bagi sebagian lainnya pemasang materi tertentu atau misalnya pornografi merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Nah, kita masuk ke jenis jaringan komputer. Dalam mempelajari macam-macam jaringan komputer, terdapat 2 klarifikasi yang sangat penting, yaitu teknologi transmisi dan jarak. Secara garis besar, terdapat 2 jenis teknologi transmisi, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point-to-point. Kita masuk ke pengertian jaringan broadcast. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil disebut paket yang dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. Kita masuk ke pengertian jaringan point-to-point.
Jaringan point-to-point terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin untuk mengirim paket dari sumber ke suatu tujuan. Sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Seringkali harus melalui banyak rute yang mungkin berbeda jaraknya. Karena itu algoritma rute memegang peranan penting pada jaringan point-to-point. Jaringan seperti ini dapat dibagi menjadi Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, dan Wide Area Network atau WAN. Akhirnya, koneksi antara dua jaringan atau lebih disebut internetwork. Internet merupakan salah satu contoh yang terkenal dari suatu internet network. Yang pertama, Local Area Network. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN sering kali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama resource atau misalnya printer, scanner, dan saling bertukaran informasi. LAN dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan 3 karakteristik: ukuran, teknologi transmisi, dan topologinya. Yang kedua, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, atas swasta, atau umum. MAN biasanya mampu menunjang data atau suara, dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. MAN hanya memiliki sebuah atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Adanya elemen switching membuat rancangan menjadi lebih sederhana. 3. Wide Area Network. Wide Area Network atau WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Nah, kita masuk ke perangkat jaringan komputer. Di dalam membentuk suatu jaringan, baik bersifat LAN, MAN, atau WAN, kita membutuhkan media atau perangkat lain, hardware maupun software. Yang pertama, kabel. Kabel yang biasanya digunakan untuk suatu jaringan antara lain UTP, Uncellular, Twisted Pair, koaksial, dan serat optik. Yang kedua, Internet CAT, kartu jaringan internet. Cara kerjanya di mana setiap node dalam suatu jaringan menerima setiap transmisi data yang dikirim oleh suatu node yang lain. 3. Hub atau switch. Hub adalah suatu perangkat yang memiliki banyak port. Sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lain. 4. Repeater. Berguna untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabel LAN lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel lain. 5. Breakaway.
Gunanya sama seperti repeater tetapi lebih fleksibel dan lebih cerdas dari repeater. Berfungsi menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah untuk jaringan sama maupun berbeda. 6. Router. Cara kerja router mirip dengan switch dan bridge. Perbedaannya, router adalah penyaring atau filter lalu lintas data. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan protokol tertentu. Router mampu mengirimkan data informasi dari suatu jaringan ke jaringan lain yang berbeda. Ya, kita masuk ke topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer satu dengan lainnya sehingga membentuk jaringan. Topologi jaringan menjelaskan struktur dari suatu jaringan komputer. A. Topologi bus. Bentuk jaringan bus menyerupai jalan yang memiliki banyak pemberhentian atau bus stop. Topologi ini merupakan bentangan suatu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana di sepanjang kabel terdapat node-node. Keuntungan menggunakan topologi bus yaitu yang pertama, hemat kabel dan harga lebih murah karena harga kabel yang digunakan lebih murah dan pada jaringan ini tidak dibutuhkan hub. Yang kedua, layout kabel sederhana. 3. Jika salah satu komputer mati, maka tidak akan mengganggu komputer yang lain. Yang keempat, mudah dikembangkan. Kelemahan menggunakan topologi bus, yaitu yang pertama, deteksi dan isolasi kesalahan yang sangat kecil. Yang kedua, kepadatan lalu lintas sehingga sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Yang ketiga, apabila salah satu klien rusak atau kabel putus, maka jaringan tidak berfungsi. Nah, selanjutnya topologi ring. Pada topologi ini, komputer saling tersambung, membentuk lingkaran atau ring. Sinyal akan mengalir satu arah, sehingga dapat menghindari terjadinya tabrakan paket. Keuntungan menggunakan topologi ring yaitu, yang pertama, hemat kabel untuk membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah jika dibandingkan dengan topologi star. Yang kedua, dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data mengalir dalam satu arah, sehingga untuk data yang dikirim selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Yang ketiga, mudah untuk membangunnya. Nah, kelemahan menggunakan topologi ring yaitu, yang pertama, pekat terhadap kesalahan. Yang kedua, mengembangkan jaringan lebih kaku. Apabila kabel terputus, maka semua komputer tidak dapat digunakan. Selanjutnya, topologi star. Pada topologi ini, node berkomunikasi langsung dengan stasiun lain melalui central node atau hub switch. Traffic data mengalir dari node ke sentral node dan diteruskan ke node tujuan. Keunggulan tipe star adalah jika salah satu node putus, maka tidak akan mengganggu kinerja jaringan lainnya. Keuntungan menggunakan topologi star yaitu, yang pertama, fleksibilitas tinggi. Yang kedua, penambahan dan perubahan komputer sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain, yaitu dengan cara menarik kabel menuju hub. Nah, kelemahan menggunakan topologi star yaitu, yang pertama, boros kabel. Yang kedua, perlu penanganan khusus. Yang ketiga, jika hub rusak, maka jaringan yang berada dalam satu hub akan rusak. Selanjutnya, topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus.
Topologi terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus, seperti backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone yang mempunyai topologi bus. Keuntungan menggunakan topologi tree, yaitu yang pertama, kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan berbagi dalam tingkat jenjang. Yang kedua, mudah dikembangkan. Yang ketiga, didukung oleh hardware dan software dari beberapa perusahaan. Nah, kelemahan menggunakan topologi tree yaitu yang pertama, jika salah satu node rusak, maka node yang berada di jenjang bagian bawahnya akan rusak. Yang kedua, dapat terjadi tabrakan file data collision. Yang ketiga, lebih sulit untuk mengkonfigurasi dan memasang kabel daripada topologi lain. Yang terakhir, topologi mesh. Pada jaringan mesh yang murni, setiap perangkat jaringan dihubungkan satu sama lain menggunakan jalur ganda untuk hub utama sebagai jalur cadangan jika terjadi masalah di jalur utama. Keuntungannya dari topologi ini adalah mampu menampung banyak pengguna yang sedang aktif. Sedangkan kelemahan dari topologi ini adalah membutuhkan banyak kabel sehingga mudah mengalami gangguan jaringan. Nah, itulah presentasi yang dapat saya bawakan tentang jaringan komputer. Sekian dan terima kasih.